Tiara, sekarang Tiara sudah besar. Tiara harus belajar. Bahan belajarnya adalah dengarkan cerita ya. Oke? Tiara ready? Ready. Oke. Jack dan pohon kacang. Pada zaman dahulu kala, ada seorang pemuda bernama Jack yang hidup bersama ibunya. Mereka sangat miskin. Hidupnya hanya dari hasil menjual susu dari seekor sapi miliknya. Pada suatu hari, tiba-tiba sapinya tidak menghasilkan susu lagi. Jack memutuskan untuk menjual sapinya ke pasar. Di tengah perjalanan, Jack bertemu dengan seorang kakek. Kakek mengeluarkan segenggam kacang dari dalam sakunya sambil membujuk. "Ayo, tukarkan sapimu itu dengan segenggam kacang ini." "Tidak mau, karena harganya tidak sebanding. Harga sapi jauh lebih mahal," jawab Jack. "Kacang ini bukan sekedar kacang biasa. Ini kacang ajaib. Jika ditanam, batangnya akan tumbuh setinggi langit hanya dalam semalam." Jack terpukau dengan cerita kakek itu. Ia pun menyerahkan sapinya kepada kakek dan ditukarkan dengan segenggam kacang ajaib. Sesampainya di rumah, Jack menunjukkan kacang itu kepada ibunya. Ibunya terkejut dan marah atas tindakan anaknya. "Kamu ditipu, Jack!" teriak ibunya sambil merebut kacang itu dari genggaman tangan Jack dan langsung membuangnya keluar jendela. Keesokan paginya, di saat membuka mata, Jack terkejut dan bingung. Hari sudah pagi, namun suasananya masih gelap. Ketika membuka jendela, matanya terbelalak melihat ada pohon raksasa yang tiba-tiba tumbuh di halaman rumahnya. Pohon itulah yang menghalangi sinar matahari masuk ke rumahnya. Pohonnya sangat besar, menjulang tinggi sekali hingga menembus awan. "Mungkin kakek itu benar, pohon kacang menembus langit," kata Jack dalam hati. Jack penasaran ingin membuktikannya. Ia melompat ke batang pohon kacang raksasa itu dari jendela kamarnya. Dipanjatnya pohon itu hingga tinggi sekali sampai menembus awan. Dilihatnya ada jalan setapak yang mengarah entah kemana. Jack menelusuri jalan setapak itu hingga tiba di sebuah puri yang sangat besar. Dilihatnya ada raksasa perempuan tua berdiri di gerbang puri. Jack yang kelelahan merasa sangat lapar. Ia pun memberanikan diri bertanya kepada raksasa perempuan itu. "Apakah nenek punya sedikit makanan? Saya sangat lapar." "Tidak ada makanan. Justru kamu yang harus hati-hati. Suamiku bisa memakanmu. Cepatlah pergi dari sini." "Aku tidak peduli meski harus menjadi santapannya. Saat ini aku sangat lapar. Tolong berikan aku makanan." Ia kemudian mengajak Jack ke dapur lalu memberinya roti, keju, dan susu. Terdengar suara langkah kaki yang keras memekakkan telinga. "Itu suamiku pulang. Ayo, cepat sembunyi."
bisik nenek raksasa sambil mendorong Jack ke dalam tungku. Sementara itu, kakek raksasa mengendus-endus. Aku mencium bau manusia di sini, kata kakek raksasa dengan suara menggelegar. Pasti itu sisa-sisa bau manusia yang kau makan kemarin, jawab istrinya mengalihkan perhatian. Kakek raksasa tidak berkata apa-apa lagi. Setelah itu, ia segera menyantap habis sarapannya. Tiba-tiba, kakek raksasa mengeluarkan 2 kantong besar. Ternyata isinya koin emas. Pelan-pelan ia menghitung jumlah koin emas itu. Tapi tidak lama kemudian, kakek raksasa mengantuk lalu tertidur. Jack pelan-pelan keluar dari dalam tungku. Diambilnya 1 kantong yang berisi koin emas. Ia langsung berlari secepatnya meninggalkan puri raksasa itu tanpa menoleh sedikit pun. Segera ia menuju pohon kacang raksasa, lalu melemparkan kantong itu sehingga jatuh di halaman rumahnya. Dengan berpegangan pada batang pohon kacang, Jack meluncur ke bawah sampai kembali ke rumah. Ibunya tak percaya atas cerita tentang raksasa yang tinggal di pura di atas awan. Ibu, ternyata benih kacang itu benar-benar ajaib, kata Jack sambil menyodorkan kantong sebagai bukti perjalanannya ke sana. Ibunya bahagia melihat puluhan koin emas gemerincing saat dikeluarkan dari kantong. Beberapa waktu kemudian, koin emas simpanannya habis dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jack lalu memanjat pohon kacang lagi untuk menemui nenek raksasa. Bukankah kamu anak yang dulu kesini? Kami kehilangan 1 kantong berisi emas, kata nenek raksasa. Aku tahu soal itu, tapi saat ini perutku sangat lapar sehingga tidak bisa bicara apa-apa, kata Jack memberi alasan. Tiba-tiba lantai terguncang. Tanda kakek raksasa pulang. Jack disembunyikannya oleh nenek raksasa di dalam tungku. Aku mencium aroma wangi manusia. Di mana kau sembunyikan istriku? Tanya kakek raksasa dengan suara menggelegar. Nenek raksasa mengalihkan perhatian dengan menyiapkan sarapan buat kakek raksasa. Usai menyantap sarapannya, kakek raksasa menghampiri ayam peliharaannya dan berkata, Bertelur! Tiba-tiba ayam itu mengeluarkan sebutir telur emas. Tidak lama kemudian, kakek raksasa tertidur begitu nyenyak. Jack menyelinap keluar dari tungku. Diambilnya ayam tersebut, lalu berlari sekencang-kencangnya, lalu merosot mengikuti batang pohon kacang. Jack menunjukkan ayam itu kepada ibunya. Wahai ayam, bertelurlah! Sesuai perintah Jack, ayam itu mengeluarkan sebutir telur emas. Ibunya terkejut dan bahagia. Jack ingin menguji keberuntungannya sekali lagi. Ia memanjat pohon kacang raksasa, menyusuri jalan setapak di awan, lalu sembunyi di rerumputan tinggi agar tidak ketahuan. Ia menyadari bahwa nenek raksasa mengetahui bahwa Jacklah pencurinya. Jack lantas masuk diam-diam ke puri dan bersembunyi di kuali besar di dalam dapur. Tidak lama kemudian, kakek raksasa pulang. Ya, tercium jelas. Ada aroma harum manusia di sini. Di mana dia sembunyi?
Jika anak nakal yang mencuri hartamu, pasti dia bersembunyi di dalam tungku perapian, jawab istrinya. Kakek raksasa dan istrinya lantas mencari-cari di tungku perapian, namun tidak ada Jack di sana. Setelah lelah mencari Jack, kakek raksasa lapar lalu makan. Diletakkannya sebuah harpa emas di atas meja sambil berkata, Wahai harpa, bernyanyilah. tiba-tiba harpa emas itu berdenting mengeluarkan irama yang indah dan merdu. Suara nyanyian harpa itu membuat kakek raksasa itu perlahan-lahan tidur. Jack keluar dari tempat persembunyiannya di dalam periuk. Cepat-cepat diambilnya harpa emas itu lalu kabur. Namun tiba-tiba harpa emas itu menjerit. Tuanku, tuanku! Kakek raksasa terkejut dan membuka matanya, lalu langsung mengejar Jack. Anak bandel, tunggu! Teriak kakek raksasa. Tentu saja Jack tidak mau menunggu. Ia bahkan segera lari secepat-cepatnya tanpa menoleh ke belakang. Setibanya di pohon kacang raksasa, ia segera meluncur ke bawah mengikuti batang pohon raksasa. Kakek raksasa yang kesal dengan perbuatan Jack terus mengejarnya, mengikuti menuruni pohon raksasa. Jack cepat-cepat berteriak, "Ibu, cepat bawakan kapak!" Mendengar teriakan itu, ibunya secepat kilat mengambil kapak. Anak bandel, akan kutangkap dan kumakan kau, teriak kakek raksasa penuh ancaman. "Tak mungkin kau bisa menangkapku," jawab Jack sambil melompat turun. Sesampainya di bawah, ia segera menebang pohon kacang raksasa memakai kapak. Pohon itu langsung roboh. Bersamaan dengan itu jatuhlah kakek raksasa dari ketinggian. Kakek raksasa jatuh berdebum ke tanah dan mati. Jack merasa lega. Ia memperlihatkan harpa emas itu kepada ibunya. "Wahai harpa, menyanyilah." Sesuai perintah Jack, harpa mulai berdenting dengan merdu. Berkat telur emas dan harpa emas itulah Jack menjadi kaya raya dan hidup berbahagia bersama ibunya. Mereka tak lupa juga membantu orang di sekelilingnya yang membutuhkan. Selesai. Oke. Makasih Mama Upa ceritanya, seru banget. Besok lagi ya.